gelombang ini misalnya titik P ya. Titik P misalnya dia berada di sejauh dari sini sampai sini. Gitu ya. Misalnya di sini adalah X. Gitu. Nah, jadi di sini untuk persamaan simpangannya kan di sini kan dia punya tinggi ya. P ini kan punya tinggi. Misalnya tinggi itu adalah Y. Jadi untuk dia mencari tingginya, tinggi ini itu dia berdasarkan berapa amplitudonya. Amplitudo kan ini ya. Simpangan terjauh. Amplitudo sin theta. Nah, di sini theta itu apa? Theta itu adalah sudut fase. Gitu. Nah, untuk mencari sudut fase di sini nanti kita yang pakai itu adalah bukan dalam bentuk derajat ya, tapi dalam bentuk radian. Gitu. Jadi kalau misalnya satu putaran itu kan kalau dalam satu titik kan satu gerakan bolak-balik ya, yang nanti akan menciptakan satu gelombang. Nah, itu kan satu putaran berarti kalau di sudut itu 360 derajat, tapi kalau misalnya dia dalam radian itu dalam 2pi. Berarti di sini tetanya adalah 2pi dikali, nah ini adalah fasenya. Ibu di sini kan karena di sini menyebutnya ini adalah pi, yang ini anggaplah pi ya. Nggak tahu ini sebutannya simbolnya apa sih? Biasanya ibu sebutnya pi, yang ini pi. Nah, untuk mencari fase, jadi fase itu contohnya gambar apa? Analoginya seperti ini ya. Harus share screen nih. Nah, hanya di share screen. Nah, tadi untuk mendapatkan satu fase, jadi kalau satu fase itu kayak gini. Harus gerakan lambat. Nah, misalnya ini sebuah titik ya. Titik ini mau kita getarkan. Titik ini mau kita getarkan untuk menciptakan satu gelombang. Kalau misalnya dia pengen mendapatkan satu gelombang, nah, belum satu ya. Nah, kayak gitu kan? Kelewat. Ulang. Dia ke atas, ke bawah. Nah, aduh kurang lagi nih. Pokoknya dia di sini gitu ya. Dapat satu gelombang. Berarti yang namanya satu gelombang, setelah si titik getar ini, dia bergerak ke atas, ke bawah, terus balik lagi ke tengah. Gitu kan? Jadi ke atas, ke bawah, balik lagi ke tengah. Itu kan menciptakan satu gelombang ya. Satu getaran penuh. Gelombangnya satu gelombang penuh, ya kan? Nah, waktu dia untuk menempuh satu gelombang itu dinamakan satu fase. Gitu ya. Kita ulang. Nah, ini kan naik turun nih. Satu. Nah, itu satu gelombang. Ya kan? Berarti dapatnya satu fase. Tapi kalau misalnya dia gerakan berulangnya 2 kali, nah, satu, gitu kan? Nah, dapat 2 gelombang kan di sini kan? Cuman ini nggak kelihatan karena dia diem di sini. Nah, kalau misalnya dia 2 kali gerakan bolak-balik, 1 gitu kan? 2, nah itu kita dapatnya 2 fase. Sampai situ paham tentang fase. Jadi fase itu sama seperti bentukan gelombang. Kalau misalnya satu kali gerakan bolak-balik dapat 1 fase, kemudian gerakan bolak-balik lagi 2 kali, berarti dia dapat 2 fase. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya gerakannya misalnya dari tengah ya, ke atas udah segitu doang. Kira-kira dapat berapa fase? Saya lihat ada responnya. 1/4. 1/4 fase betul. Kalau dari tengah ya, dari tengah dia bergerak ke atas doang, berarti 1/4. Kemudian dia gerak ke bawah, berarti dia baru setengah fase. Kemudian dia gerakan ke sini lagi, 3/4 fase. Balik lagi ke tengah, baru dapat 1 fase. Berarti 1 fase itu
satu fase itu berarti apa sih satu fase itu berarti dia ada 4 kali step gitu kan? Ke atas, turun ke tengah, turun ke bawah, terus ke tengah lagi, gitu kan? Nah, itu kalau misalnya apa namanya? Getarannya dia awalnya dari tengah. Tapi kalau misalnya getarannya dia misalnya ini nggak ada redaman ya. Nah, kalau misalnya untuk si titik yang ini, nih yang ini nih, tadi kan titik yang ini ya. Kalau misalnya titik yang ini, berarti kalau ini harus yang normal lah. Nah, kayak gini nih. Oke, perhatikan. Ini kan gerakannya naik, naik turun, naik turun, naik turun gitu kan. Ini ada redamannya sih, jadi dia bisa berhenti. Kalau misalnya kita patokannya gerakannya mau mulainya dari paling bawah, kayak misalnya ini nih dari sini, ya kan? Berarti untuk menghitung satu fase gimana? Ke atas, balik lagi ke posisi semula, ya enggak? Itu dapat satu fase. Tapi kalau misalnya sampai dia ke atas doang, nah itu dapatnya setengah fase. Nah itu dinamakan fase, ya. Jadi tadi kalau misalnya kita setting waktunya ya, misalnya ini titik O. Ini titik O, kemudian ini harus digambar lah. Jangan di sini. Nah, kayak tadi ya. Misalnya nih, ini kan tadi si titik O kan gerakan naik turun ya. Ya enggak? Misalnya kita setting waktu, T-nya sama dengan 10 detik. Gitu ya. Tadi kalau misalnya untuk mendapatkan satu kali gerakan bolak-balik atau satu gelombang, waktu yang diperlukan untuk satu gelombang atau satu kali gerakan bolak-balik, berarti itu kan namanya periode ya. Jadi kalau misalnya ini ada gelombang, kita mau menggetarkan O ini selama 10 detik. Selama 10 detik ya. Nah, berarti di sini andai kata misalnya satu gelombang atau misalnya periodenya dapat dia 2 second, ya enggak? Si O ini mau kita getarkan selama 10 second. Sedangkan periode gelombangnya 2 second. Artinya dia hanya membutuhkan waktu 2 second untuk menciptakan satu gelombang, betul nggak? Atau misalnya dia perlu 2 second untuk satu kali gerakan bolak-balik. Ya nggak? Ini agak-agak konsepnya emang teorinya emang lumayan harus konsentrasi penuh ya. Karena kita membayangkan waktu. Berarti dalam 10 second, jika periodenya 2 second, dia menghasilkan berapa fase gelombang? Bisa jawab? 5, Bu. 5. Berarti dapat 5 gelombang atau dapat 5 fase, begitu kan ya? Nah, berarti di sini untuk mendapatkan fase, kita bisa dapat dari berapa sih waktu yang diperlukan atau misalnya waktu getarnya dibagi sama periode. Nah, inilah fase. Berarti kalau misalnya sudut fasenya, si fase ini tinggal dikali sama 2pi. Kayak gitu. Nah, itu ya fase. Nah, sekarang ini kan yang digetarkannya itu kan O. Bagaimana dengan fase di titik P? Bagaimana dengan fase di titik P? Si P ini berada pada jarak sebesar X dari O. Ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana gerakan gelombang dimulai dari waktu getar, kemudian si P ini bergetarnya bagaimana. Jadi kalau misalnya, nah, ini misalnya gerakan lambat ya. Di sini ada titik O, sebentar ya. Oke. Oke.
Misalnya, cek. Jadi di sini ada titik O. Titik P-nya misalnya di sini nih, ya kan? Si O kita getarkan nih. Si O ini kita getarkan. Kita mulai getarkan. Misalnya dari waktu, ini penghitung waktu. Nah, si O mau kita getarkan, mulai titik P di sini. Belum bergetar kan? Nah, pas di situ baru dia bergetar. Kita lihat waktunya. Ternyata dia membutuhkan waktu 1 detik. Ya kan? Ini kan bergetarnya kan dari start dari 0 ya. Dari 0 tuh dia udah gerakan naik turun nih. Tapi ketika dia bergerak naik turun, yang ini tadi belum bergerak, dia masih diam aja. Ya enggak? Yang titik P. Jadi di sini dia si titik P ini dia bergetar, mulai bergetar setelah ini merambat, ya enggak? Kan gelombang itu kan merambat ya, makanya dinamakan cepat rambat. Kita ulang. Kita lihat. Nah, ini kan belum bergetar kan? Nah, baru dia bergetar. Berarti di sini dia punya waktu getar kan? Waktu getar, maaf, waktu rambat di sini. Ini udah disebutnya di sini 2 detik. Jadi artinya, andai kata misalkan ibu menggetarkan ini selama 10 detik. Ya kan? Kemudian ketika getaran ini dia merambat ke sini, ternyata dia membutuhkan waktu 3 detik. Berarti si titik P, ini kita getarkan selama 10 detik nih. 10 detik, 3 detiknya dipakai buat merambat. Ya enggak? Berarti waktu getar si P itu berapa detik? Ada yang bisa jawab? Diulang? Halo? 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 Ya, Bu. Gimana, Bu? Iya, Bu. Ulang, Bu. Oke, ulang. Gimana? Titik O ini digetarkan selama 10 detik. Ya enggak? Ketika waktu dimulai, 3 detik kemudian, berarti kan 3 detik dipakai untuk merambat. Tadi kan gelombang itu kan perlu waktu untuk merambat, ya enggak? Nah, kan perlu waktu untuk bisa sampai sini, ya enggak? Nah, ini misalnya titik P nih, ini titik P. Ini titik P. Jadi ini titik O, ini titik P. Waktunya yang kita getarkan itu adalah 10 detik. Kemudian, kan mulai start 0 nih. Mulai start 0, kemudian berjalan selama 3 detik, ini baru mulai bergetar. Sedangkan waktu total semuanya 10 detik nih. Berarti waktu getar si P berapa detik? 7 bukan, Bu? 7. Ya kan? 7. Kalau misalnya kita mau hitung, misalnya periodenya, misalnya periodenya 1 detik nih. Tadi kan 1 detik itu kan periodenya. Gimana ya? Misalkan periodenya 2 detik lah, 2 detik. Kita kan tadi menggetarkan ini selama 10 detik. Kalau misalnya si titik O kita getarkan selama 10 detik, sedangkan periode gelombangnya adalah 2 detik, kita dapat 5 fase, betul nggak? 5 fase. Ini waktu getar si O. Sedangkan waktu getar si P, karena tadi 3 detiknya dipakai buat merambat, sehingga waktu getar si P itu kan cuma 7 detik, ya nggak? Berarti fase yang dipunya oleh titik P itu sama nggak dengan fase yang dipunya titik O? Beda. Kenapa? Beda. Karena waktunya beda. Waktu getarnya juga Lambat dulu. Tadi kalau misalnya yang ini, yang O itu kan ada 10 detik kan, periodenya 2 detik, dia dapat 5 fase. Sedangkan si titik P, dia waktu getarnya cuma 7 detik. 3 detiknya dipakai buat merambat dari O. Ya enggak? Berarti fase yang dimiliki oleh titik P, itu 7 detik dibagi 2 kan, tadi periodenya 2 kan, berarti cuma dapat 3,5 fase. Ini 5 fase, ini 3,5 fase. Artinya
setiap titik pada gelombang itu memiliki fase yang berbeda. Tergantung apa? Tergantung di mana jarak titik ini pada sumber getarnya. Gitu, atau sumber gelombang. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Itu sebenarnya memang kalau misalnya kita tadi titik P ya, untuk fase titik P, berarti tadi waktu getar titik P dibagi periode. Intinya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan waktu titik P, itu kan didapat dari waktu total, ya kan, dikurangi waktu dia merambat. Misalnya waktu dia merambat itu TOP. Jadi ini kan O, ini P. Ada waktu dia untuk merambat dari O ke P. Berarti kan si waktu getar P itu kan selisihnya. Contohnya kan tadi total waktunya 10 detik nih. Waktu untuk merambatnya 3 detik. Total waktunya 10 detik, waktu untuk merambatnya 3 detik. Berarti waktu getar si P kan cuma 7 ya. Berarti 10 dikurangi 3, 7 dong. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ini, waktu getar ini? Ini kan waktu rambat ya. Ini kan waktu dia merambat. Nah, ini kan waktu rambat. Berarti di sini, untuk mendapatkan waktu rambat, kita dapat dari persamaan apa? Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, itu kan bisa didapat dari jarak dibagi waktu ya. Berarti jarak OP dibagi waktu OP. Berarti untuk mendapatkan waktu OP, TOP sama dengan jarak OP dibagi V. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari yang fase P ini nih. Kelihatan ini. Nah, ini waktu fase P, tadi kan waktu getar P dibagi periode ya. Ya enggak? Miring. Oke, sedangkan di sini, aduh, susah. Untuk mendapatkan waktu P, tadi kan selisih waktu getar dikurangi waktu rambat. Ya enggak? Berarti di sini dibagi periode. Untuk fase P. Nah, ini kalau misalnya kita kerjakan satu-satu, ini dikurangi, terus sih TOP dibagi periode. Gitu ya. Nah, ini berarti di sini, tadi kan XOP dibagi V, nah, ini dibagi periode, gitu kan. Nah, ini sama dengan, ini Ibu lagi nurunin rumus, XOP per, ini jadi ke sini. Nah, ini adalah lambda. Jadi, kalau misalnya untuk menghitung fase P, itu dapat dari waktu per periode dikurangi X per lambda. X ini tadi jarak si P ya. Jarak si P dari O. Nah, ujungnya kita pakai rumus ini aja. Ini mendapatkan fase P. Jadi pada intinya nanti kamu tinggal hafalkan rumus yang ini. Jadi XP itu yang mana? XP itu ya ini. Nah, itu jarak, ya kan? Jadi untuk menghitung fase P, berarti tadi kita tidak perlu membayangkan atau menghitung yang 7 detik tadi. Cukup apa? Cukup waktu getarnya yang dari O dibagi periode dikurangi berapa sih jarak P-nya? Ya kan? Jarak P dari sumber getar dibagi panjang gelombang. Tadi T yang waktu P itu kemana? Udah kita konversi soalnya. Udah kita konversi menjadi di sini ada cepat rambat gelombang dengan lambdanya di sini. Gitu. Nah, ini untuk fase gelombang P. Fase gelombang P, fase titik P. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mendapatkan persamaan simpangannya. Ini untuk persamaan simpangan. Persamaan simpangan, Ibu langsung rumus ini aja ya, nggak usah turun-turunan ya. Langsung aja rumus ininya, soalnya kalau misalnya Ibu paksakan turunkan kayak ini, kalau disamakan dengan yang PTM, untuk yang PJJ agak susah, jadi Ibu kasih rumus jadinya aja ya. Persamaan simpangan, Y sama dengan A sin omega T min KX. Gitu. Omega itu adalah kecepatan sudut. Yang didapat dari omega itu adalah 2pi per periode. Nah, sedangkan kalau K itu adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang atau nilai K sama dengan 2pi per lambda. Gitu. Nah, sekarang tanda ini sebenarnya yang ini tuh plus minus, bukan minus doang. Jadi ini dia bernilai minus kalau dia merambatnya ke kanan. Itu ya. Tapi kalau dia nilainya plus, tanda ini plus, itu kalau dia merambatnya ke kiri. Biasanya kan rata-rata kan merambatnya kan ke sana ya. Merambatnya ke sana, ke kanan, ke kanan. Kalau misalnya yang plus, dia merambatnya ke kiri. Nah, yang ini juga sebenarnya dia plus minus. Cuman ini agak jarang ya, plus minus. Kalau misalnya untuk amplitudo, untuk nilai amplitudo, jadi kalau misalnya dia plus, itu dia arah getarnya ke atas dulu. Jadi nilai amplitudo plus, kalau dia arah getar ke atas. Tapi A dia bernilai min kalau arah getarnya ke bawah dulu. Tapi biasanya ini jarang untuk yang amplitudo. Yang sering itu adalah ini. Yang ini nih, dia plus minus. Contoh misalnya, contoh aja langsung deh. Susah. Ada contoh, misalnya kita punya persamaan gelombang Y sama dengan 20 sin 8pi T min 2/5 pi dikali X. Nah, makanya dia kalau X-nya dalam sentimeter ya, X-nya dalam sentimeter, kemudian T-nya harus dalam second. Ini contoh ya. Nah, kita lihat di sini, ini kan tandanya kan minus ya, berarti dia arah getarnya ke kanan. Oke. Yang ditanyakan misalnya berapa sih cepat rambat gelombangnya, gitu. Nah, berarti di sini untuk mendapat amplitudonya kan ini kan rumus umumnya ini ya. Bentar. Y sama dengan tak kelihatan. A sin tadi apa? Omega T min KX. Berarti di sini nilai A sama dengan berapa? 20 cm. Kenapa 20 cm? Karena di sini dia untuk satuan jaraknya dia kan dalam cm. Kalau misalnya di sini diketahuinya dalam meter, ya udah dalam meter. Jadi tergantung soalnya. Nah, jadi A-nya 20 cm. Kemudian berarti omeganya berapa?
Ya, omeganya berapa? Ini 8 ya? 8 pi bukan, Bu? 8 pi. 8 pi. Omeganya 8 pi. Tadi untuk mendapatkan omega dapat dari mana? Nah, omega itu adalah 2 2 pi pi per periode. Artinya kita dapat mendapat nilai omega itu ada periodenya di dalam. Tapi kalau K itu ada lambdanya di dalam. Nah, oke. Berarti di sini 8 pi per maaf. Omeganya 8 pi, omega itu adalah 2 pi per periode. Ini sama dengan 8 pi. Nah, ini kan pi-nya habis ya. Pi-nya habis, kemudian ini jadi 4. Gitu. Berarti periodenya berapa? Berapa periodenya? 4. Bukan dong. Periodenya berapa? Ini kan 1, ini 4, ini per T. 1/4. Nah, 1/4 second. Itu ya. Oke, sekarang kalau dari sini berarti nilai K berapa? Berapa nilai K? Nilai K-nya berapa? Gak ada yang respon. 8 pi T min 2/5 pi X. Berarti nilai K-nya berapa? Ini kan ada persamaan ya. Persamaan umumnya ini nih. 2/5. Berarti K-nya? Jadi saya gambarnya nggak 2 pi per 5. Masih. Oke. Mana kuncinya aku nggak tahu, bentar. Mana? Oh iya, maaf. Ya. Tadi K itu kan 2 pi per 5 ya dari sini ya. Untuk mendapatkan K tadi 2 pi per lambda. Sama dengan ini 2 pi per 5. 2 pi-nya habis ya. Berarti lambdanya sama dengan 5 meter. Ini ring. Sampai sini paham nggak? Ini kadang yang PTM juga kalau karena ini baru kelas 11 pakai yang rumus-rumus trigonometri seperti ini agak-agak membingungkan. Pokoknya intinya cuma disesuaikan aja sih. Persamaan umumnya ini asin omega T min Kx. Gitu. Gitu ya. Jadi berarti di sini ini A nih. A-nya 20, omeganya 8 pi. Karena ini kan omega T, ini 8 pi T. Berarti omeganya 8 pi. Kalau di sini min Kx kan. Di sini ada min 2/5 pi X. Berarti ini 2 pi per 5-nya dia adalah nilai K. Nilai K itu kan adalah 2 pi per lambda. Ya kan? Berarti di sini dihitung dan dapat lambdanya 5. 5 cm ya. Kan dalam sentimeter. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari cepat rambat gelombang. Untuk mendapatkan cepat rambat gelombang kan lambda dibagi periode. Berarti di sini 5 cm dibagi 1/4 second. Jadi sama dengan 20 cm per second. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal. Atau mau ditulis? Mau ditulis dulu? Gak usah. Nulis yang mana bingung. tulis dulu, Bu. Tulis dulu ya, jangan dilanjutin lagi. Bentar. Bu, ini Bu record, Bu. Kenapa? Ini Bu record. Di record nggak ya? Lupa. Di record. Iya. Ibu nanti dimasukin di YouTube nggak? Biasanya dimasukin YouTube sih. Atau nggak usah, nanti aja. Lanjut aja.
Lanjut dulu. Lanjut aja ya. Iya, Bu, lanjut. Bentar. Agak kalau gini miring, kalau gini makin miring. Bentar, cari contoh soal dulu. Ini kalau nulis kelamaan. Enak banget nih. Harus ditulis. Misalnya, ntar ya, sambil nulis. Jadi di sini sebuah gelombang. Wah, kelihatan sekali. Sebuah gelombang. Misalnya dia merambat. Tapi tulis dulu lah, biasa aja. Bentar ya. Ya, Bu Siti. Terima kasih. Ya. Kaget saya Aranisa nggak pulang sama Haider. Fase dan fase gelombang di titik P. Salah. Lagi nulis soal. Ini belum di sekolah soalnya internetnya itu enggak itu. Kasih ya, Bu. Iya. Telah bergetar selama 1,5 second dan berada pada jarak ini 2 aja deh. Ini 3 meter. Udah, bisa kayak gini. Oke, jadi sini ada contoh soal. Jadi udah, justru kalau tadi kan persamaannya kan ada ya. Kalau ini persamaannya nggak ada. Jadi yang justru kita akan mencari kayak gimana sih persamaannya gitu. Ya. Nah, di sini ada sebuah gelombang merambat dari titik O ke titik P dengan lajunya 4 meter per second. Ini lajunya 4 meter per second. Frekuensinya 2 Hz dan amplitudonya 5 cm. Tentukan di sini, nah, kita mau cari persamaan umum gelombang. Kemudian sudut fase, kayak tadi ya, fase gelombang di titik P, jika titik O telah bergetar selama 1,5 second. Miring. Dan berada pada jarak 3 meter. Itu ya. Nah, berarti di sini yang kita ketahui, yang diketahui, kita gambarin dulu ya gelombangnya ya, biar agak ke gambar dikit lah. Ini ada gelombang, titik O di sini, titik P di sini. Jadi katanya titik P itu ada di jarak 3 meter. Itu ya. Nah, di sini diketahui lajunya, laju gelombangnya 4 meter per second. Berarti ini adalah nilai V. Jadi di sini V-nya sama dengan 4 meter per second. Kemudian frekuensinya 2 Hz. Amplitudonya, kalau amplitudo dia harus dalam
harus sama ya. Karena dia di sini V-nya dalam meter per second, maka si amplitudo 5 cm ini harus diubah, harus dikonversi. Jadi berarti 5 cm 0,05 meter. Kita mencari persamaan umum gelombangnya. Tadi persamaan umum gelombang itu kan Y sama dengan A sin, nanti lama-lama juga hafal sih. Omega T min KX. Tadi kan nilai A-nya kan sudah ada ya, 0,05. Kita tinggal mencari omega sama K-nya. Nah, mencari omega, tadi didapat dari 2pi per periode. Tapi kan di sini periodenya belum ada ya. Cuma di sini kita punya nilai frekuensi. Berarti periode didapat dari 1/2 second. Kan 1 per frekuensi ya. Ini periodenya 1, berarti 1,5 second. Oke, berarti di sini omega sama dengan 2pi per ini setengah. Berarti omeganya adalah 4pi. Dapat nilai omega. Kemudian di sini nilai K. K didapat dari tadi 2pi per lambda ya. Lambdanya kan nggak ada ya. Cari dari sini. Ini kan. V-nya 4, frekuensinya 2. Berarti dari sini lambda itu kan V itu kan lambda dikali frekuensi ya. Berarti V per frekuensi. Gitu ya. Berarti 4/2 sama dengan 2 meter. Lambdanya 2 meter, berarti di sini 2pi per 2. Sama dengan pi. Kita dapat nilai omega sama nilai K. Ya udah tinggal masukin. Y sama dengan A-nya berapa? Ini kan A. Berarti 0,05 sin dalam kurung tadi omeganya 4pi dikali T min pi X. Nah, ini persamaannya. Sehingga jadi nilai T sama nilai X ini yang bergantung ya. Yang variabel bebasnya. Nah, itu persamaan. Artinya di sini untuk simpangan Y itu tergantung dari berapa waktunya dan berapa jaraknya. Gitu ya. Atau misalnya gini lah. Ini kan titik P, ya kan? Berapa sih simpangan titik Y? Sampai titik Y. Berapa sih simpangannya? Ini kan titik P, berapa sih simpangannya? Berarti dia tergantung sama apa? Berapa jaraknya dan berapa waktunya. Nah, ini. Nah, di sini. Kalau misalnya pada jarak 5 meter dalam waktu 2 second, nah, ini tinggal dihitung berapa. Kayak gitu ya. Kemudian di sini yang B, itu katanya sudut fase dan fase gelombang di titik P. Jika O telah bergetar selama 1,5 second ya, pada jarak 3 meter. Nah, kita mau cari fase gelombang. Yang sini B sama dengan fase gelombang itu kan pi ya, titik P. Nah, pi kita dapat dari apa tadi? Rumusnya Bu, itu gambarnya nggak gerak. Sekarang udah bisa? Bisa nggak gambarnya kelihatan? Bergerak-gerak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ada. Nah, tadi untuk fase yang fase P, ini kan dapatnya dari ini ya. Waktu dibagi periode dikurangi jarak dibagi lambda. Ya udah, sini kita masukin nih. Waktu dibagi periode min jarak P dibagi lambda. Tadi waktunya berapa?
waktunya 1,5 second per periodenya. Tadi periodenya berapa tuh? 1,5 second ya? Dikurangi jaraknya 3 meter, lambdanya 2. Nah, ada tinggal dihitung gini doang. Oke, berarti di sini 1,5 dibagi 0,5 kan dapat 3 ya? Dikurangi 1,5. Jadi sama dengan 1,5 fase atau 3/2 fase. Nah, sekarang untuk sudut fasenya. Sudut fase itu kan theta. Theta dapat dari 2pi dikali fase. Tadi fase P ya kan. Ya udah tinggal 2pi dikali tadi fasenya dapat 3/2. Maksudnya kan dapat 3/2 ya. Jadi kalau misalnya dapat sudut fase tinggal dikali pi doang. Tinggal dikali 2pi. Nah, ini sama dengan fasenya 3pi. Sudut fasenya 3pi. Gitu ya. Jadi kalau sudut dia dalam bentuk pi, ya kalau fase ya udah fase gitu. Ada yang mau ditanyakan? Karena kalian lagi pegang modulnya, kita lihat yang di modul ya. Ada yang mirip nggak? Ini kayaknya nggak akan bisa lanjut ke gelombang stasioner karena terlalu kasihan, pusing ntar. Makin pusing. Biar lihat sendiri. Yang mana ya? Jangan terlalu susah. Oke. Kalian lihat halaman 166 nomor 4. Kita bahas yang itu deh. Bahas soal aja deh. Halaman 166 nomor 4. Ada? 166 nomor 4. Ini halaman 166 nomor 4. Ini contoh satu deh. Udah? Dilihat soalnya ada? Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Di situ kita lihat bareng-bareng ya. Sebuah gelombang merambat dari S ke kanan. Dari S ke kanan dengan laju 8 meter per second. Berarti dia ada gelombang. Ada gelombang merambatnya ke kanan, ke sana ya. Katanya titik S. Apa ya? Lajunya 8 meter per second. Berarti itu yang diketahui apa? V-nya ya. Cepat rambat gelombang 8 meter per second. Nah, frekuensinya 16 Hz. Frekuensi 16 Hz. Lalu amplitudonya 4 cm. Hanya 4 cm. Berarti ini harus kita ubah ya, karena V-nya meter per second. Jadi 0,04 meter. Gelombang itu melalui titik P yang berjarak 9,5 meter dari S. Jadi ada titik P, katanya jaraknya berapa? Jaraknya 9,5. Jadi sampai sini, ini katanya 9,5 meter jaraknya.
Jika S telah bergetar selama 1/4 detik dengan dan arah gerak pertamanya ke atas, maka simpangan pada saat itu berapa? Katanya S telah bergetar selama 1/4 detik. Kan si S itu adalah pusat ya? Ya kan? Kalau yang bergetarnya adalah pusat, berarti waktu pusat bergetar itu adalah waktu total. Berarti dia T biasa. Ya kan? Bukan TP, karena yang bergetar tadi si S. S itu adalah pusatnya. Kalau misalnya yang bergetar itu adalah pusatnya, berarti waktu yang kita ukur itu adalah waktu total. Gitu. Katanya T-nya 1/4 detik. Gini ya. Nah, kita mau cari simpangan pada titik P. Berarti Y-nya tuh, YP-nya itu berapa? Ya kan? Pada saat ini. Oke. Berarti kita tulis dulu dong persamaan gelombangnya. Persamaan simpangan. Tadi Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Pakai min ya, karena udah jelas tadi ke kanan. Kemudian tadi arah getarnya kan ke atas dulu ya. Kalau arah getarnya dia ke atas dulu, nah berarti di sini udah positif. Ya. Sekarang kita cari nilai, nah kita cari nilai omega lagi. Tadi omega didapat dari apa? 2pi per periode. Periodenya ada nggak? Periodenya kan nggak ada. Tapi ada frekuensi kan? Frekuensinya 16 detik. Berarti periodenya 1/16 detik. Nah, gitu. Berarti di sini sama dengan 2pi per periodenya 1/16. Oke, berarti jadi berapa nih? 32 pi. Gitu. Sekarang cari nilai K. Kalau yang dicari omega sama K doang. Yang K 2 pi per lambda. Di sini 2 pi per lambdanya dicari kan? Lambdanya dicari dari apa? Ada nilai cepat rambat dengan frekuensi ya. Berarti lambda didapat dari V per frekuensi. 8/16. Berarti dapat lambdanya setengah meter. Gitu. Ini dapat setengah. Berarti K-nya adalah 4 pi. Oke, dapat 4 pi. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan umum ini. Nah, berarti Y sama dengan, tadi amplitudenya berapa? 0,04 sin. Omeganya tadi dapat kita 3/32 pi. T min 4 pi X. Tadi katanya si, apa? Coba lihat lagi soalnya. S-nya telah bergetar selama 1/4 detik. Gitu ya. Berarti kan tadi si T ini kan 1/4 ya. 1/4 detik. Kemudian ini berada pada jarak berapa? 9,5 kan? 9,5 meter. Udah tinggal dihitung. Kita masukin nilai T sama masukin nilai X. Ya. Oke. Nah. Jadi 0,04 sin dalam kurung 32 pi kali ini 1/4 itu kalau dijadikan pecahan biasa 5/4 ya. 5/4 dikurangi ini 9,5 jadi 19/2. 4 kali 19/2. 4 pi kali 19/2. Nah, gitu ya. Oke. 0,04 sin. Oke. Ini kita coret ya, 8. 40. Berarti 40 pi. Ini jadi berapa? 38. Nilai 2. Berapa? 38. 38. 38 pi. Oke, ini jadi berapa? 0,4 sin 2 pi ya.
360. Oke, kita cari nilai sin 2pi berapa? 360. Kalau misalnya gini loh. Nih. Kita pakai ini supaya nanti agak nyambung ya, nilai kosinus dan nilai sinus. Kalau sin itu kan bentuknya gelombang. Gitu kan? Ini persamaan sin. Fungsi sin. Satu gelombang segini, ini kurang gede. Nah, harus di kertas lain. Nah, satu aja ini. Ini satu gelombang. Anggaplah ini menyon-menyon, maaf ya. Ini fungsi sinus. Di sini, satu gelombang ini kan 360 derajat. Kalian kenalnya derajat. Ya kan? Berarti setengah gelombang di sini, ini 180 derajat. Ya enggak? 90 di sini. Tengah-tengah ini berarti berapa? 270. Nah, tapi kalau pada gelombang itu kita tidak, biasanya nggak pakai derajat, tapi pakai apa? Pakai pi. 360 derajat itu 2 pi. Jadi ini 2 pi. Yang ini berarti 180 itu pi. 90 pi per 2, 270, 3 pi per 2. Gitu. Jadi kalau misalnya nilai sin, ini kan 0 ya. Makanya kenapa sin 0 adalah 0. Sin 90 atau sin pi per 2, 90 kan pi per 2 ya. Itu nilainya maksimum 1. Sin 180 atau sin pi itu 0. Nah, sin 270 dia paling bawah nih. Nah, berapa? Negatif 1. Gitu. Sin 2 pi 0 lagi, dia balik lagi ke 0. Jadi membentuk gelombang. Jadi kalau misalnya tadi sin 0 sama dengan 0. Tapi kalau sin pi per 2 sama dengan 1. Sin pi sama dengan 0. Sin 3 pi per 2 sama dengan min 1. Kemudian sin 2 pi sama dengan 0 lagi. Jadi gelombang. Oke. Nah, sekarang kita butuh sin 2 pi. Berarti berapa tuh? 0. 0. Dari tadi kita hitung panjang-panjang ujung-ujungnya. 0. Artinya di mana? Artinya ketika pada jarak si titik P ini, ketika dia pada jarak dalam waktu 1/4 second, yang gerakannya naik turun, nah di 1/4 second itu si P itu ada di sini, ada di tengah, di simpangan 0, jadi ada di tengah-tengah, gitu. Paham nggak? Kalau misalnya seandainya hasil nilai Y ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Nah, kalau misalnya hasil Y-nya ini adalah negatif, artinya si P ini ada di mana? Ketika dia bergerak, P-nya ini dia di posisi di bawah, di sini. Gitu. Oke. Itu ya. Nah, simpangannya sama dengan 0. Berarti nomor 4 jawabannya? No. Oh. Contoh soal itu dulu. Sampai situ paham? Lumayan, Bu. Lumayan. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Insya Allah aja, Bu. Istirahat dulu, Bu. Paham, Bu, paham. Udah, Bu. Udah pusing, Bu. Bu, saya kenyang, Bu. Ya. Tadi bahasa Inggris ya? Istirahat, Bu. Iwan, Bu. Iya, Bu. Saya kenyang banget ini, Bu. Kenyang apa? Kenyang makan. Ya. Sebenarnya itu belum ini ya. Kita belum masuk ke beda fase.
Masih jauh. masih belum, masih ada dua yang ketinggalan, ada beda fase sama kecepatan partikel. Tapi nanti makin pusing. Tapi seenggaknya nanti kalau misalnya nih ada masih pegang modul ya. Contohnya misalnya nomor 1 tuh. Lihat contoh soal, latihan soal nomor 1. Kamu jangan lihat contoh soal ya. Kasihan itu lihat contoh soal, pusing banget itu. Lihat aja tuh dimasukin semua. Jadi ingat, kalau dalam gelombang persamaannya itu tidak ada dalam, Ibu tidak pernah memasukkan nilai pi 3,14. Kasihan, terlalu susah gitu. Jadi biasanya hanya dalam bentuk pi saja. Jadi standar soal yang kelas 11 itu dalam bentuk pi. Tidak ada derajat-derajat. Atau tidak ada dimasukin 3,14. Jadi sudah saja memang dalam bentuk pi. Jadi standar soalnya. Kecuali kalau misalnya ketemu sama soal UTBK. Mungkin nanti pi-nya akan dimasukin. Gitu. Ya. Di situ ada latihan soal nomor 1. Bergetar harmonik sebenarnya menghasilkan gelombang berjalan. Frekuensinya ada. Simpangan titik A sama dengan 0. Simpangan titik B berada pada jarak 3 meter dari A. Dari A saat A sudah bergerak setengah second adalah berapa? Kebayang nggak itu kejadiannya kayak gimana dan penyelesaiannya kayak gimana? Kebayang nggak? Itu kan nomor 1. Jadi titik pusatnya itu titik apa? A. Pusatnya titik A, ya kan? Nah, titik temennya itu titik siapa? B. Titik B. B. Ya. Nah sekarang waktu. Pada saat T sama dengan 0, simpangan di titik A sama dengan 0. Berarti di sini itu Nabilah Bella ya. Oke. Kalau misalnya pada saat T sama dengan 0, simpangan di titik A sama dengan 0. Berarti dia ada di mana? Ada di 0. Di tengah. Ada di tengah-tengah di 0 ya. Simpangan titik B berada pada jarak 3 meter saat A sudah bergetar setengah second. Berarti di situ sudah waktu getarnya ya, setengah second. Oke, sambil menunggu, kalau yang masih kuat silakan dikerjakan nomor 1. Kalau yang udah nggak kuat, ya udah baca aja lah. Silakan dicoba nomor 1. Nomor 1 saya nggak susah. Bu, cara nentuin gelombangnya itu ke atas sama ke bawah dulu tuh gimana? Lihat soalnya. Oh, itu kalau misalnya itu ya. Itu kan nggak dikasih tahu ya. Biasanya dikasih tahu itu, Raihan. Oh iya. Biasanya dikasih tahu. Kalau misalnya tidak dikasih tahu, kita ambil umumnya. Ambilnya ke atas dulu. Ya. Jadi itu bergetarnya dia ke atas dulu. Jadi membentuk fungsi sinus. Sinus biasa. Oke, silakan dikerjakan dulu. Yang nomor 1. Bu, ini nggak dikasih tahu itunya. Dikasih tahu apanya? Arah gelombangnya ke kanan atau ke kiri. Kalau nggak dikasih tahu getarnya ke kanan atau ke kiri, berarti dia ke kanan. Jadi kalau nggak dikasih tahu, kita ambil umumnya aja dulu.
Mana sih Google Form? Nyediain absen lagi. Tanggal berapa ini? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Ya, boleh. Ya, kenapa? Mau nanya apa? Ya, nanya. Siapa yang mau nanya? Kenapa? Yang nanya siapa tadi? Halo? Halo? Tadi siapa yang nanya? Aziz? Aziz ya? Bu, Hmm? kenapa nggak dibikin video, Bu, kayak dulu, Bu? Kenapa nggak dibikin video kayak dulu? Kenapa nggak bikin video? Ya, soalnya kan ibu juga nggak sempat bikin ya. Kalau lewat Zoom kan habis waktu buat dengerin, Bu. Kenapa? Bukan nyatat. Habis apa? Nggak nyatet. Kan Zoom-nya juga sebenarnya sama aja sih. Ibu Zoom-nya direkam kok. Nanti dari penjelasan Zoom baru ibu upload ke YouTube. Yang pekan lalu juga diupload ke YouTube, emang nggak tahu ya? Yang pekan lalu diupload ke YouTube. Jadi ini direkam, nanti setelah ini rekamannya ada di YouTube. Ya. Bentar. Ada 109 di sini. Oke, silakan di situ ada di chat, ada link yang bisa kalian klik. Kelihatan kan? Coba kalian isi absen ya. Ibu pengen lihat yang hadir siapa.
Silakan klik link yang ada di chat Zoom. Oke, masuk responnya. Tadi boleh lihat dulu. Dan create. Ya, silakan absen. Nah, Ibu sebutin ya. Fatina Arifah ada, Siti Rengganis, Sri Isma, Farhan, Afran, Irfan Atola, Fikra, Imtinan, Nazwa Nurul, Safira, Fauzura, Dafa Al-Hakim, Cesta, Aziz, Fazle, Syauki, Isnina, Nada Fitriah. Belum masuk lagi? Baru sampai Nada Fitriah, Ahmad Fadli Robi masuk. Melinda masuk. Oke, ayo yang belum absen silakan absen. Periksa waktunya buat absen. Raffi Aditya, Fakih, Taki, Abdur Rashid, Fadil Naufal, Aulia Gania, Fatia Mufida, Iqbal Fikri. Iqbar Fikri, Nasron, IPA 1. Pasan baru dengar namanya. Taki, udah Taki, kok 2 kali? 3 kali? Iseng amat ini. Taki udah masuk Taki, udah jangan ngirim lagi. Baru 30, Amalia. Tadi yang Zoom ada 109, tadi Ibu lihat. Hanif Nabil Aulia. Oke. Ada yang chat. Nah, ini belum lihat. Suaranya putus-putus, masih putus-putus. Nggak ngomong sih ibunya. Nggak ada suaranya. Sekarang ada suaranya? Cek, 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 cek. Ya, pokoknya sekarang waktunya dipakai buat absen dulu ya. Sok, dikasih waktu sampai jam 12. Kalau yang sudah absen, silakan boleh out. Nanti hasil rekamannya insya Allah nanti sore Ibu upload ke YouTube. Nanti akan dikasih, kayaknya Ibu akan rekam video lagi ya. Kayaknya mungkin ada yang nggak jelas juga. Sama nanti sekalian ada penjelasan tentang gelombang stasioner ya. Intinya di pekan ini harusnya sampai gelombang stasioner selesai. Nanti sisanya Ibu bikin video di YouTube ya. Jadi kalau misalnya ada yang ini, ya Fikra udah absen. Yang sudah absen boleh silakan keluar dari grup ini. Terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf buat segala kekurangannya ya. Kalau misalnya energinya agak-agak berbeda hari ini. Insya Allah nanti ada reviewnya ya. Kita doa dengan tutup akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sudah absen boleh. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Salam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Apran. Kasih, Bu.
Ini Dana belum masuk, Dana. Dana belum absen. Udah Bu tadi. Oh, udah. Coba kita lihat. Bu, saya hadir, Bu. Hanif Rifai. Bentar. Atau saya isi lagi Bu. Dana. Oh ya, Dana ada. Dana. Siapa tadi? Hanif Rifai, Bu. Hanif. Oh ya. Hanif Rifai. Dari tadi ya. Mana Hanif Rifai? Dana Mansur Nova. IPA 3, Bu. Iya, bentar ya. Enggak ada. Muhammad Dafa. Hanif Nabil Aulia. Enggak ada ya. Coba Hanif di ini lagi, ketik lagi Hanif. Apanya, Bu? Nama kamu yang tadi input lagi, tadi Google Form ya, diklik lagi deh. Bentar. Enggak nemu ya. Google Form. Hanif Rifai. Hanan Hamuda. Hanif Nabil Aulia ada juga. Aziz. Udah Hanif? Belum, Bu. Di mana sih, Bu? Di Google Form yang mana? Di chat yang itu kan. Tinggal diklik aja. Di chat yang Zoom ada Oh, chat. ini ya. Ada link Ini, kan? Ya. Ya di situ. Ya diketik. Diisi. Baru 81, tadi mah ada 100 berapa tuh? Nah, udah Hanif masuk. Oke, Hanif boleh keluar. Sini, Bu. Ya, Izzat Kaula. Oke. Bukan saya nggak ada, Bu. Siapa? Saya linknya ada. Linknya nggak ada? Ya. Linknya nggak muncul di chat? Di chat. Oh, kamu baru masuk kali. Kicung. Ya, Tadi keluar masuk, Bu. Ya nggak masuk. Mana ya? Bentar. Siapa ini yang nggak masuk? Eko Fadli Robi. Tuh ada nggak? Nah, ada. Baru masuk ya. Jadi saya udah masuk dari kapan tuh, Bu? Dia masuk dari kamar mandi. Sok, apa pesan lu? Delapan 84. Radit, udah Radit. Radit ya. Absen dulu Radit. Ini anaknya nggak ada lagi. Radit. Radit ya. Wah, Radit nggak ada di sini. Tapi namanya ada. Orangnya nggak ada. Radit ya. Ya, ada doang tapi nggak nyimak. Yang sudah absen boleh keluar ya, biar ketahuan yang dia cuma on doang tapi orangnya nggak ada. Yang sudah absen boleh keluar. Dana udah ya, boleh keluar Dana. Yang udah absen boleh keluar. Nah, berarti di sini yang dia on aja. Yang masih di situ masih on aja belum absen ya. Dia nggak ada absen.
Dana silakan keluar Dana. Salwa, Reva. Salwa udah absen belum Salwa? Salwa. Salwa nggak on. Yang sudah absen boleh keluar. Dah, kan.